Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat itu, ketika Ye Wuxiang meninggal dalam pertempuran melawan Kaisar Iblis, semua prajurit dari kuil aliansi telah mengenakan kain putih sebagai tanda berkabung. Dan karena pertempuran itu, kuil prajurit memperoleh status yang sangat besar. Tapi sayangnya, sejak saat itu, tidak ada jenius lain seperti Ye Wuxiang yang pernah muncul lagi di kuil prajurit. Ini adalah pertama kalinya Long Haoshen melihat patung Ye Wuxiang. Penampilannya tidak sebagus ketenarannya. Sebenarnya, dia terlihat agak dekat dengan orang biasa. Batu patung Ye Wuxiang agak miring, pedangnya dipegang secara horizontal di depannya. Samar-samar, semangat besarnya bisa dirasakan. Namun, setelah menontonnya untuk waktu yang singkat, Long Haoshen dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ekspresi wajah Su Zongliang berubah. "Kapten Long, jadi kamu," ucap Su Zongliang. Long Haoshen menghela nafas dengan sedih. Sayang sekali, bahwa patung ini tidak menggambarkan maksud pedang dari leluhur Ye Wuxiang. Patung itu sepertinya lebih dekat dengan cangkang kosong, ucap Long Haoshen. Faktanya, patung Ye Wuxiang ini sudah menjadi mahakarya, namun Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak membuatnya terlihat lebih baik. Di lantai pertama Tower of Eternity, patung Calamity yang tertidur, Holy Necromancer Elux, memberinya kesan kesempurnaan yang terlalu mengejutkan. Untuk menggambarkannya, bahkan kekuatannya dan ekspresinya, itu pada dasarnya adalah reproduksi yang sempurna. Sebagai perbandingan, patung Ye Wuxiang ini secara alami tampak tidak sempurna. Dari mendengar kata-kata terakhir Long Haoshen, kesan baik yang dimiliki Su Zongliang tentang dirinya, tampaknya telah hilang sepenuhnya. "Kapten Long, tolong jangan terlalu kritis pada patung pahlawan kuil prajurit kita. Kalau tidak, bahkan jika kamu seorang pemburu iblis, aku masih ingin menantang kamu untuk mempertahankan kehormatan kuil prajurit kita," ucap Su Zongliang. Long Haoshen tampak sedikit terkejut. Ini membuatnya sadar bahwa kata-katanya memang cukup kasar. "Maaf, aku meminta maaf kepada kamu. Aku hilaf. Hanya saja pada tahun-tahun itu, leluhur Ye Wuxiang disebut sebagai pedang 1000 tahun, namun sayang sekali, niat pedangnya tidak diungkapkan oleh patung ini. Jika ini bisa dilakukan, mungkin seseorang akan datang untuk mendapatkan pemahaman karena itu," ucap Long Haoshen. Su Zongliang menatap Long Haoshen dengan sungguh-sungguh, lalu diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, bahwa anak muda ini benar-benar tulus. Sambil menghela nafas, dia menyatakan, akan terlalu sulit untuk membiarkan niat pedang Komandan Ye muncul di patung itu. Bahkan pada masa itu, tidak ada seorang pun dari faksi Komandan Ye yang benar-benar bisa meniru niat pedangnya, dan itu tidak mengatakan apapun tentang sekarang, ucap Su Zongliang. "Siapa Komandan Ye?" tanya Long Haoshen ingin tahu. Su Zongliang menjawab, "Komandan Ye bukan hanya penguasa kuil prajurit kita, tetapi juga komandan kepala 3 tentara di Benteng Tenggara. Semua leluhur memanggilnya sebagai Tuan Terhormat," jawab Su Zongliang. Long Haoshen mengangguk dalam diam dan menjawab, "Aula Tuan Su, apakah kamu tahu kapan aku bisa bertemu dengan kepala bangsawan kuil prajurit?" tanya Long Haoshen. Su Zongliang terkejut, lalu berpikir pada dirinya sendiri. Anak ini benar-benar ingin bertemu kepala bangsawan. Apakah dia tidak melihat dirinya seperti tokoh yang hebat? Pikir Su Zongliang. Long Haoshen secara alami mengantisipasi pikirannya, dan dengan tulus menjelaskan, "Tuan Aula Su, kali ini, aku datang ke kuil prajurit untuk 3 hal, dan di antaranya, aku dapat meminta bantuan kamu untuk 2 dari mereka. Tetapi aku harus bertemu dengan kepala kuil untuk yang paling penting," ucap Long Haoshen. Su Zongliang mengerutkan alisnya dan membalas, "Aku khawatir, bertemu dengan kepala kuil akan sedikit sulit karena dia sibuk dengan masalah," balas Su Zongliang. Long Haoshen menghadap patung tepat di depannya, dan menyatakan dengan tenang, "Bagaimana jika aku mengatakan itu berkaitan dengan leluhur Ye Wuxiang?" ucap Long Haoshen. "Apa?" Su Zongliang terkejut. "Terkait dengan Komandan Ye, Kapten Long, dapatkah kamu memberitahu aku tentang apa ini?" tanya Su Zongliang. Long Haoshen tidak mencoba untuk bertele-tele dan mengangguk. "Ini tentang saran yang baru saja aku berikan. Aku harus bisa mencapainya. Aku bisa memberikan patung ini dengan maksud dari pedang milik Komandan Ye," jawab Long Haoshen. Su Zongliang tersentak dan tidak percaya dengan apapun yang terjadi.
Namun, dia tidak mempertanyakan Long Haoshen karena dia mengerti dengan jelas, bahkan kapten kelas Kaisar Demon Hunter Squad tidak akan mungkin melakukan lelucon semacam ini di kuil prajurit. Jika ini benar-benar lelucon, tindakan ini akan terlalu merendahkan kuil prajurit, dan tidak ada yang berani menanggung konsekuensinya. Kapten Long, kamu, ucap Su Zongliang yang merasa tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Dia tentu berharap semua ini terlalu nyata, tetapi kapten ini masih terlalu muda. Long Haoshen mengangkat tangan kanannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku baru saja tiba dengan pasukan aku dari kota suci. Aku tidak tahu apakah kuil prajurit kamu telah menerima berita tentang kebangkitan pedang ilahi ini atau tidak, yang sebelumnya ini milik leluhur Ye, yang terjadi beberapa bulan yang lalu." Ucap Long Haoshen. Su Zongliang jelas merasakan detak jantungnya sendiri bertambah cepat. Tentu saja, dia mendengar hal itu, dan kuil prajurit telah mengirim kepala tambahan untuk menyelidikinya. Namun, ketika mencari Ye Weiyang, yang merupakan seorang komandan Ye, dia hanya mengatakan kepada mereka, bahwa dia tidak setuju untuk mengungkapkan identitas orang yang memperoleh pedang komandan Ye. Jika orang itu mau, dia secara alami akan berhubungan dengan kuil prajurit. Dia juga mengatakan kepada mereka, bahwa tuan baru yang diterima oleh pedang ilahi adalah seorang kesatria, oleh karena itu, kemungkinan besar itu tidak akan kembali ke kuil prajurit. Hal ini mengguncang para atasan kuil prajurit, tetapi karena Ye Weiyang adalah keturunan komandan Ye, mereka tidak bisa memaksanya bagaimanapun caranya. Yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam mencari kesatria yang mewarisi Arya dari Dewi Cahaya dari Ye Wuxiang. Mereka bahkan benar-benar melakukan kontak dengan kuil kesatria. Hanya setelah beberapa bulan berlalu, orang itu tidak pernah menunjukkan dirinya. Sementara itu, mendengar Long Haoshen menyebutkan itu, keterkejutan Su Zongliang seperti yang dibayangkan orang. Su Zongliang melihat tangan kanan Long Haoshen yang tampaknya berwarna keemasan cemerlang, yang memancarkan cahaya keemasan lembut. Itu terwujud dengan tenang, dan segera, niat pedang dingin muncul darinya. Pedang emas raksasa terangkat tinggi di atas kepalanya, manik-manik di ujungnya mengirimkan cahaya terang. Niat pedang ini tidak hanya diproyeksikan dari pedang ilahi, tetapi juga dari tubuh Long Haoshen. Pada saat itu, keterkejutan Su Zongliang terlalu hebat. Hanya dengan berdiri di sana, Long Haoshen memberinya perasaan tak tertandingi dari seorang pria yang menyatu dengan pedangnya. Bahkan, sebagai master bantuan aula dari kuil prajurit, Su Zongliang sudah melampaui 90.000 unit energi spiritual, dan berdiri sebagai kekuatan besar di puncak tingkat ke-8. Tetapi tepat pada saat ini, dia benar-benar merasa tidak penting di depan Long Haoshen. Bukan hanya dia, tapi semua orang di aula kuil prajurit berhenti karena merasakan cahaya keemasan. Tentu saja, mereka tidak memiliki permusuhan. Itu adalah atribut cahaya, yang bukan milik musuh. Setelah itu, niat pedang yang meluap membuat semua orang merasa tumpul. Pada saat itu, mereka benar-benar merasakan kesalahpahaman. Seolah-olah sosok yang melepaskan semua cahaya itu benar-benar patung Komandan Ye. Tapi ini hanyalah objek. Perbandingannya terlalu intens. Niat pedang tirani itu tampaknya menembus kuil prajurit, dan sosok itu yang secara serempak terlihat sempurna dengan pedangnya, dan tampak sangat-sangat tinggi. Selama waktu yang dihabiskannya di pengasingan, kemajuan Long Haoshen menghancurkan bumi seperti yang mungkin dibayangkan orang. Secara alami, dia tidak hanya berhasil mendapatkan pedang ilahi Arya dari Dewi Cahaya, tetapi juga niat pedangnya. Sementara itu, ia berhasil menggabungkannya dengan pemahaman yang ia peroleh pada saat ia memukul mundur Ah Bao, sambil membangkitkannya sebagai dewa pilihan. Sekarang, niat pedangnya sendiri sudah terbentuk. Tidak diragukan lagi, ini dicapai dengan bantuan dari sifat-sifat besarnya sebagai dewa pilihan. Berbicara secara akurat, maksud pedang yang Long Haoshen keluarkan memiliki perbedaan spesifik dari Ye Wuxiang bertahun-tahun yang lalu, dan juga pemahamannya tentang pedang itu jauh dari bisa dibandingkan dengan Ye Wuxiang pada waktu itu. Namun, di tangannya adalah Arya dari Dewi Cahaya, dan dia menerima bantuan dari niat pedangnya. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan semua orang yang hadir di kuil prajurit? Pertama kali Su Zongliang melihat Arya dari Dewi Cahaya, ia menunjukkan penghormatan prajurit terbesar sebagai etika, sebelum setiap prajurit yang hadir segera mengikutinya untuk memberikan hormat penghormatan mereka bersama-sama. Cahaya keemasan lenyap, dan Arya dari Dewi Cahaya menghilang kembali ke tangan Long Haoshen. Niat pedang pantang menyerah menghilang, dan penampilan bersemangat diarahkan pada Long Haoshen. Su Zongliang mengangguk dengan paksa. "Kapten Long, harap tunggu sebentar. Aku akan segera melapor kepada kepala," ucap Su Zongliang. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi.
Long Haoshen tetap di tempat yang sama, menatap patung di depannya tanpa berbicara. Meskipun patung ini tidak mengandung maksud pedang dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang, di dalam hatinya, Long Haoshen bisa merasakan aura keputusasaan yang bebas dan mendominasi yang ia miliki di medan perang. Dia samar-samar merasakan pemahaman yang berbeda tentang niat pedang padanya. Perjalanan ke kuil prajurit ini jelas bukan hanya untuk menangani kepala militer kota Star Seeker itu. Itu hanya beberapa tugas recehan. Tujuan paling penting baginya adalah untuk memberikan maksud pedang Ye Wuxiang. Itulah alasan utama perjalanannya ke kuil prajurit. Beberapa saat kemudian, belasan pria memasuki aula dari tangga. Di depan mereka adalah seorang tetua yang mengenakan gaun emas yang dalam. Tetua ini memiliki kejutan rambut perak, tetapi mengeluarkan tekanan besar, yang berdiri sama dominannya dengan gunung. Su Zongliang dan yang lainnya beberapa dari mereka memiliki kehadiran tirani, mengikuti di belakang tetua ini, dan langsung menuju ke Long Haoshen. Tetua beraun emas mengungkapkan ekspresi bersemangat, dan menuju sisi Long Haoshen dengan langkah besar. Namun, sama seperti jika dia tidak melihatnya, Long Haoshen masih menatap dengan tajam pada patung pedang 1000 tahun itu. Su Zongliang hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tangan tetua. Matanya berkedip dengan kemegahan yang luar biasa, dia menggumamkan beberapa kata yang mengatakan padanya, untuk tidak mengganggu Long Haoshen saat dia berdiri di dekatnya, dan mengamati pemuda tampan ini dari dekat. Tidak kurang dari setengah jam kemudian, Long Haoshen tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan melangkah maju dengan kaki kirinya, saat tangan kanannya bergerak maju seperti sambaran petir. Tidak terlihat jelas, pancaran keemasan samar mengikuti gerakannya. Dengan perasaan yang sangat riang, desahan keluar dari mulutnya, dan seketika, suara mendesis yang tajam terdengar di seluruh aula. Desisan menghilang dalam sekejap, tetapi atasan dari kuil prajurit yang berdiri di dekatnya masih dipenuhi dengan kejutan. Mereka jelas merasakan kekuatan di tangan kanan Long Haoshen. Tanpa fluktuasi energi spiritual, itu hanya diisi dengan niat pedang murni. Siapa sebenarnya remaja ini? Kamu Long Haoshen? Tanya tetua. Tetua dalam gaun emas akhirnya berbicara, meskipun suaranya secara mengejutkan tampaknya sedikit bergetar. Long Haoshen terkejut, setelah menemukan bahwa orang lain telah berdiri di sisinya. Saat berbalik, dia menghadapi tetua yang marah dalam gaun emas. Senior, kamu, ucap Long Haoshen. Di sisinya, Su Zongliang cepat-cepat berkata, orang ini adalah kepala kuil prajurit kita, kepala kuil Qiyu Yonghao. Long Haoshen menginjak tanah dengan kaki kirinya, lalu menempatkan tinju kanannya di dadanya. Kapten kelas komandan ke-64 Long Haoshen memberi hormat, kepala kuil. Ucap Long Haoshen. Setelah mengamatinya untuk waktu yang cukup lama, Qiyu Yonghao berbicara. Kamu adalah putra dari sahabat lama Xing Yu kan, seperti yang diduga, pahlawan muda. Aku benar-benar tidak berpikir, bahwa pedang ilahi dari Komandan Ye sebenarnya memilih kamu sebagai tuannya. Bisakah kamu membiarkan aku melihat Arya dari Dewi Cahaya dari leluhur kami? Ucap Qiyu Yonghao. Dia benar-benar merasa sangat tidak sabar. Bisa tetua, jawab Long Haoshen sambil mengangkat tangan kanannya sekali lagi, dan ketika cahaya keemasan yang cemerlang itu muncul di depan semua pemimpin kuil prajurit, mereka semua memiliki pandangan bodoh. Itu terutama pada kelompok-kelompok besar yang lebih tua dari kuil prajurit. Mereka semua menangis di depan pemandangan ini. Di antara mereka, yang paling terpengaruh adalah kepala kuil prajurit, Qiyu Yonghao. Bos, akhirnya aku bisa melihat pedang ilahi kamu lagi. Aku akhirnya melihatnya muncul kembali ke cahayanya. Bos, mengapa saat itu kamu tidak mendengarkan desasku? Kamu menjadi pahlawan manusia, dan pahlawan kuil prajurit. Tidakkah kamu tahu, bahwa aku kehilangan kakak lelaki yang baik ini pada waktu itu? Gumam Qiyu Yonghao. Qiyu Yonghao bergegas maju, dengan kuat menggenggam Arya dari Dewi Cahaya. Dia bahkan kehilangan suaranya karena menangis tersedih-sedih. Semua kekuatan dari kuil prajurit mengulangi tindakan yang sama seperti sebelumnya sekali lagi, dan memberi hormat prajurit kepada pedang ilahi di tangan Long Haoshen. Merasakan kesedihan dan kenangan mereka, mata Long Haoshen berangsur-angsur memerah terlepas dari dirinya sendiri. Yang paling mengejutkannya adalah, bahwa Arya dari Dewi Cahaya di tangannya ini, tampaknya telah memahami kata-kata Qiyu Yonghao dan benar-benar mengeluarkan suara mendengung. Tampaknya pedang ilahi ini juga berduka karena kesedihan. Setelah waktu yang lama, Qiyu Yonghao pulih dari kesedihannya, dan menghapus air mata di wajahnya. Tetua berambut perak ini memandang Long Haoshen dengan mata merah dan berkata, "Nak, apakah kamu datang secara khusus untuk mengembalikan pedang Komandan Ye? Aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama kuil prajurit."
Ucap Qiu Yonghao. Long Hao Shen dengan ringan mengangguk dan menajwab. Kepala kuil, aku kebetulan akan membahas masalah ini. Pedang suci telah muncul kembali, dan pedang ini memang terlalu penting bagi kuil prajurit. Jadi, meskipun aku mendapat pengakuan dari pedang suci sebagai pemiliknya, aku ingin meminta persetujuan darimu dan semua senior dari kuil prajurit, untuk menggunakannya sebagai senjata aku. Aku berjanji kepada kamu dan semua orang yang hadir di sini, bahwa aku tidak akan membiarkan pedang leluhur Ye di tangan aku ini tertimbun oleh debu. Jawab Long Hao Shen. Qiu Yonghao terlihat lamban. Meskipun dia merasa sangat bersemangat, dia tetap menjaga dirinya dari bersikeras tentang masalah ini. Apa yang dia pikirkan adalah, bahwa Long Hao Shen mengembalikan pedang ilahi, tetapi dia tidak terlihat siap untuk menyerahkannya. Ini berarti dia benar-benar memiliki niat untuk menguasai area dari Dewi Cahaya. Long Hao Shen juga tampaknya tidak pasrah, tetapi menunjukkan sikap keinginannya terhadap pedang ilahi ini sebagai pemilik sebenarnya. Long Hao Shen, lalu untuk apa kamu datang hari ini? Qiu Yonghao bertanya dengan tenang. Long Hao Shen menjawab dengan nada hormat. Hari ini, aku datang untuk 3 hal. Yang paling penting adalah, bahwa aku membutuhkan kamu dan kuil prajurit untuk menerima, bahwa meskipun aku tidak dapat meninggalkan pedang ilahi di sini, aku ingin membiarkan niat pedang leluhur Ye tetap di kuil prajurit, karena ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik warrior tempel kamu. Jawab Long Hao Shen. Qiu Yonghao kaget. Hah, untuk meninggalkan niat pedang dari Komandan Ye, bagaimana kamu bisa berpikir untuk melakukan hal ini? Tanya Qiu Yonghao. Dia merasa semakin ingin tahu tentang pemuda ini. Tentu saja, keinginan terdalamnya adalah untuk melihat Arya dari Dewi Cahaya tetap di sini. Hanya saja, dia jelas memahami posisi Long Hao Shen untuk kuil kesatria. Han Qian menunjuk anak ini sebagai satu-satunya penerus kuil kesatria, yang berarti ia akan menjadi kepala kuil-kuil kesatria di masa depan. Memaksa dia untuk meninggalkan pedang ilahi, itu bukanlah hal yang baik. Untuk mengatakan apa-apa tentang yang lain, pria tua itu tidak mudah ditangani. Long Hao Shen menatap patung Ye Wuxiang, dan memberitahunya dengan suara yang dalam. Tuan Hall, jika kamu setuju, aku ingin meninggalkannya di patung ini, sehingga setiap orang dengan kekuatan besar dari kuil prajurit dapat melihatnya, dan mungkin mendapatkan beberapa pencerahan dari itu. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untuk kuil prajurit. Jawab Long Hao Shen. Jika Long Hao Shen mengatakan kata-kata seperti itu langsung dari kelelawar ketika melihatnya, Qiu Yonghao pasti tidak akan melihat pemuda ini dalam cahaya yang baik. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Pada tahun-tahun itu, di antara begitu banyak pusat kekuatan di kuil prajurit, tidak ada yang berhasil mengeluarkan niat pedang dari Komandan Ye. Tapi bagaimana mungkin dengan pria muda ini? Qiu Yonghao tidak tahu usia persis Long Hao Shen, tapi dia menduganya, kalau dia belum genap berusia 20 tahun. Tapi tepat sebelumnya, niat pedang yang dilepaskan dari tangan kanan Long Hao Shen telah mengejutkan Qiu Yonghao. Dia sepenuhnya percaya, bahwa bahkan Komandan Ye tidak dapat menunjukkan pencapaian seperti itu dalam permainan pedang pada usianya. Pria muda ini seperti yang diharapkan, dia adalah jenius di antara para jenius. Pikir Qiu Yonghao. Setelah merenung sedikit, Qiu Yonghao perlahan-lahan berbalik untuk melihat para atasan, dan bertanya dari mereka. Apa pandanganmu tentang hal ini? Tanya Qiu Yonghao. Seorang tetua yang terlihat kira-kira seusia dengan Qiu Yonghao, itu menjawab dengan nada yang dalam. Itu tidak layak. Patung Komandan Ye sudah berdiri tak tersentuh selama 100 tahun. Bagaimana mungkin itu bisa diubah dengan begitu mudah? Ini bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Jika patung itu rusak, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada ribuan prajurit dari kuil. Ucap tetua lain. Su Zongliang berbicara. Kepala pelengkap, aku percaya kita harus membiarkan dia mencobanya. Long Hao Shen berhasil menggantikan pedang ilahi Komandan Ye, dan ini sudah membuktikan kepercayaan pedang ilahi yang ditempatkan padanya. Hanya dia yang bisa mendapatkan pemahaman tentang maksud pedang Komandan Ye. Ucap Su Zongliang. Itu tidak akan berhasil, balas tetua itu. Sang tetua berbicara sebagai kepala pelayan yang memotong dengan teriakan yang keras. Apa yang harus dilakukan jika dia gagal? Bisakah kita menanggung kerugiannya? Sebelum melakukan sesuatu, kamu harus mempertimbangkan akibatnya terlebih dahulu. Kemudian, hanya jika kemungkinan terburuk dapat ditangani, barulah kamu dapat bertindak. Ucap tetua itu. Tidak diragukan lagi, tetua ini dapat dianggap sebagai orang yang cukup konservatif.
Selanjutnya, pusat-pusat kekuatan dari kuil prajurit mengungkapkan pandangan mereka, meskipun mayoritas yang sangat besar tidak mau membiarkan Long Haoshen mengubah patung Ye Wuxiang tanpa diskusi lebih lanjut. Tentu saja, masalahnya bukan mereka tidak ingin niat pedang Komandan Ye muncul kembali, tetapi hanya bahwa Long Haoshen benar-benar terlalu muda. Di mata mereka, penerus Komandan Ye masih anak-anak belaka. Bagaimana mungkin mereka merasa nyaman, ketika membiarkannya menangani tugas yang begitu penting? Melihat semua orang berdebat, Long Haoshen diam-diam menghela nafas, dan mengatakan kepada Qiu Yonghao. Kepala kuil, bagaimana dengan ini? Aku tidak akan bertindak secara langsung pada patung itu, tetapi sebagai gantinya, kamu dapat membawakan aku sebuah batu besar, tempat aku akan mencoba untuk meninggalkan niat pedang dari Komandan Ye. Meskipun demikian, aku hanya bisa melakukan ini hari ini, karena kita harus segera meninggalkan aliansi untuk menuju perbatasan wilayah iblis untuk melakukan misi. Ucap Long Haoshen. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Long Haoshen datang ke sini dengan tujuan asli untuk mendapatkan persetujuan dari kuil prajurit dan membiarkannya memiliki Arya dari Dewi Cahaya, sambil melaporkan kembali ke kuil prajurit. Lagi pula, jika dia tidak memberikan alasan kepada kuil prajurit mengapa pedang ilahi ini tetap di tangannya untuk waktu yang lama, itu akan menjadi jauh lebih rumit baginya untuk meninggalkan niat pedangnya di kuil prajurit, demi membuktikan kualifikasinya sendiri untuk mengendalikan pedang ilahi ini. Qiu Yonghao mengangguk dan menjawab, karena semuanya menjadi seperti itu, kita hanya bisa melakukannya. Namun, Haoshen, aku memiliki bantuan yang berani. Kamu harusnya sudah tahu, bahwa Arya dari Dewi Cahaya benar-benar pedang ilahi yang sangat penting bagi kuil prajurit aku. Jika memungkinkan, kami masih berharap pedang ilahi tetap berada di kuil prajurit. Kamu dapat meminta apapun yang kamu inginkan. Selama kami bisa, kami akan memuaskan mereka dengan imbalan pedang ilahi. Ucap Qiu Yonghai. Qiu Yonghao dapat melihat bahwa jika dia tidak membahas topik secara langsung, Long Haoshen pasti tidak akan meninggalkan pedang ilahi di sini. Meskipun demikian, ini tidak mengejutkannya. Siapapun akan melakukan hal yang sama, karena bagaimanapun juga, ini adalah pedang ilahi yang kuat. Meskipun Qiu Yonghao dapat melihatnya, bahwa pedang ilahi di tangan Long Houchen belum sepenuhnya mendapatkan kembali bantalannya pada tahun-tahun itu masih merupakan senjata ampuh dari tingkat legendaris. Siapapun yang memiliki pedang ilahi semacam ini, tidak akan dengan mudah diyakinkan untuk melepaskannya. Menatap Qiu Yonghao, Long Haoshen menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kepala kuil, aku tidak bisa. Arya dari Dewi Cahaya mengenali aku sebagai tuannya, dan aku adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya. Aku pikir, leluhur Ye tidak akan berharap untuk melihat pedang ilahinya dimakamkan di ruangan gelap. Aku akan membiarkannya berlari bebas di wilayah iblis, dan membunuh musuh yang kuat untuk membiarkannya meminum darah iblisnya. Aku akan mengizinkan pedang ini untuk membiarkan kecemerlangannya yang sebenarnya muncul kembali, dan kemudian merekonstruksi jiwa pedangnya. Jadi, aku hanya bisa menolak permintaan kamu. Jawab Long Haoshen. Qiu Yonghao menyatakan secara mendalam. Bagaimana jika aku akan menukarnya dengan senjata tier epic, yang juga dari elemen cahaya? Ucap Qiu Yonghao. Long Haoshen terguncang jauh di dalam hatinya. Dia jelas tahu arti dari sebuah peralatan epic tier yang dipegang. Bahkan, orang kuat yang memiliki peralatan tier epic dalam kata itu, semua dapat digambarkan sebagai yang diberkati dengan hak istimewa yang tak tertandingi. Alasan mengapa kuil kesatria bisa tetap sebagai kepala 6 kuil besar begitu lama adalah, karena mereka memiliki alat ilahi seperti tahta ilahi. Tetapi kuil prajurit sebenarnya bahkan tidak memiliki alat ilahi, dan senjata di tier epic akan menjadi senjata paling kuat yang bisa mereka ambil. Menurut pengetahuan Long Haoshen, kuil prajurit memiliki total kurang dari 5 potong peralatan tier epic. Tanpa ragu, peralatan apapun di tier epic akan menyebabkan kekuatannya naik dengan cepat. Godaannya tidak diragukan lagi sangatlah besar. Namun, Long Haoshen masih menggelengkan kepalanya dan menjawab. Mohon maaf kepala kuil, bagi aku, pedang ilahi ini bahkan lebih penting daripada alat ilahi lainnya. Saat menggunakannya dalam pertempuran, aku bisa merasakan kaitan leluhur Ye pada saat-saat itu. Tidak peduli apakah itu untuk meningkatkan kekuatan aku atau meningkatkan keinginan aku, tapi itu terlalu berharga bagi aku. Dan seperti yang baru saja aku katakan, sambil memegang pedang ilahi ini, aku pasti akan membiarkan kemuliaan tahun-tahun itu muncul kembali. Jawab Long Haoshen. Anak muda, kamu terlalu sombong. Teriak tetua itu. Tetua yang dipanggil sebagai kepala pelayan melangkah maju dan tiba di sisi Qiu Yonghao, dan membiarkan tekanan besar menyelimuti Long Haoshen.
Orang-orang yang hadir di sini, semuanya adalah pusat kekuatan dari kuil prajurit, dan meskipun mereka tidak bisa bertindak melawan Long Hao Shen, tapi mereka dapat memberinya beberapa tekanan kepadanya. Di depan tekanan kuat seperti itu, wajah Long Hao Shen masih tetap tidak terpengaruh. Berdiri dengan sangat lurus, dia menyatakan dengan hormat, "Senior, aku tidak sombong. Aku hanya berbicara kebenaran. Kalau tidak, aku tidak akan muncul di kuil prajurit dengan berani. Jika aku hanya menggunakan Arya dari Dewi Cahaya untuk bertarung melawan iblis, aku khawatir kuil prajurit akan kesulitan mengidentifikasi aku sama sekali sebagai pemegang pedang ilahi ini. Hari ini, aku datang sepenuhnya karena ketulusan," ucap Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja berambung. "Sekian dan terima kasih banyak."